Aminah. Nih, jadi mereka Terus menikah apa di hari yang salahnya, sama, Bang Edi? oke? Ya, terus apa salahnya kalau menikah di Nggak hari yang masalah, sama? tidak ada yang salah di situ. Yang Ya, salah ya, adalah ya, ya. bagaimana mungkin anak mereka beda 2 tahun? Bagaimana jalan ceritanya? Oke, sekarang kita bacakan kapan Abdullah meninggal setelah menikahi Aminah. Perhatikan. Abdullah meninggal setelah menikahi Aminah. Betulkah Oke, bisa. meninggal? Perhatikan. Nih, perhatikan. Ya. Saya bacakan kepada Anda. Nih. Nih ya. Perhatikan ya. Dikatakan di sini, dikatakan ya bahwa sebelum menikah Abdul Muthalib membawanya ke kawasan untuk menemui Wahab bin Abdul Uzza dan seterusnya. Ayah dari Aminah juga menjadi pemimpin. Setelah itu barulah mereka. Namun sebagian ahli sejarah berbeda pendapat mengenai hal ini. Mereka mengatakan bahwa Abdullah ketika itu tidak pergi ke rumah Wahab. Nih, sebentar ya, saya bacakan waktu meninggalnya ya. Iya. Jadi begini, menikah di hari yang sama. Sabar, menikah di hari yang sama. Kemudian setelah itu Anda tahu tidak bahwasanya suami dari Aminah itu meninggal? Tahu? Ya, tahu. Oke, kapan dia meninggal? Oke, saya bisa jawab Pak Bang Edis? Bisa saya jawab, Sebentar, Pak? saya tanya, kapan dia meninggal? Perhatikan ya, perhatikan. Nih. Tak berapa lama kemudian Abdullah pun pergi dalam suatu usaha perdagangan ke Syam dengan meninggalkan istri dalam keadaan hamil. Jadi ditinggal dalam keadaan hamil, betul? Ya. Oke. Silakan. Secara logika, karena orang tua mereka menikah di hari yang sama, anaknya Abdullah dengan anaknya Abdul Muthalib umurnya harus sama nggak? Coba dengarkan. Menurut logika, mereka punya orang tua, nikah di saat yang bersamaan. Lalu sang suami perempuan itu meninggal dalam keadaan hamil istrinya. Terus. Nah, tetapi sejarah Islam mengatakan anaknya Abdullah itu lebih tua 2 tahun. Bagaimana mungkin cerita itu masuk akal? Gini, kamu menikah. Coba. Kamu nangkep nggak dengan omongan saya? Oke, berapa beda umur Muhammad dengan Hamzah? Iya, perbedaan umur nggak masalah walaupun menikah di hari yang sama karena kandungan masalah lain. Terus yang menghamili Aminah siapa? Kan suaminya sudah meninggal. Oke, bisa saya jawab Pak Bang Edis. Tadi kan saya bisa izinkan saja. Oke, begini ya Bang Edis. Masalah faktor pertama mereka ayah dan anak menikah di hari yang sama tidak jadi masalah, betul lah Bang Edis? Tidak jadi masalah. Oke. Kemudian menikah di hari yang sama, kemudian melahirkan anak di umur yang berbeda, apakah itu bukan suatu yang mustahil? Oke, suaminya sudah meninggal, betul. Oke. Jadi itu kan sebentar, bisa sebentar, jadi. Sebentar. Kamu tahu tidak bahwasanya Abdullah itu meninggal beberapa saat setelah pernikahan? Oke. Jadi begini Abang Edis. Tenang dulu. Kamu tenang. Kamu itu botolmu nggak karu-karuan. Dengarkan. Menurut sejarah umat Islam,
ayah atau suami dari Aminah itu meninggal setelah beberapa waktu pernikahan. Dan Aminah ditinggalkan dalam keadaan hamil. Oke, saya jawab Bang Edis ya. Sebentar. Berarti umur daripada anaknya Aminah itu seharusnya sama atau bahkan lebih tua dari anaknya Abdul Muthalib, betul? Enggak, secara kedokteran itu menikah di hari yang sama, melahirkan anak di hari yang berbeda itu tidak, itu logis, Abang Edis. Apakah Abang Edis macet. Ya kamu Oke, saja jawab, tidak Abang Edis tahu bisa. Abdullah sama Abdul Muthalib aja kamu tidak tahu hubungannya kok. Oke, saya jawab Abang Edis. Makanya saya jawab dulu Abang Edis. Jadi begini Abang Edis, seorang anak dengan seorang ayah menikah yang sama itu tidak menjadi suatu pelanggaran. Oh, itu kamu ulang lagi. Kemudian, ya saya ulang dari kemudian melahirkan anak di umur yang berbeda itu pun tidak jadi persoalan. Kemudian Abdullah Siapa yang meninggal menghamili Aminah? Abdullah. Makanya sebelum Abdullah yang menghamili Aminah, tetapi sebelum Aminah melahirkan baginda Rasulullah, Abdullah sudah wafat. Kenapa Itu umur logis, Muhammad Abang lebih Edis. muda? Kenapa umur Muhammad lebih muda 4 tahun daripada anaknya Abdul Muthalib? Iya, karena seperti itu Abang Edis. Contoh ya Abang Edis, contoh saya dengan Abang Edis ini menikah di waktu yang sama toh. Ini bunga ya setengah Anak kita mati umur loh. yang sama. Oke, kamu Nah, itu. nikah dengan saya di hari yang sama. Ya. Oke, kamu nikah Betul. dengan istrimu. Saya nikah dengan istri Ya, saya. yang sama. Ya. Oke. Itu anak kita lahir dalam umur yang berbeda itu bisa jadi. Bisa jadi masalahnya suaminya sudah meninggal duluan. Paham gak sih kamu? Oke, jadi begini. Pada saat Tenang. istri saya hamil, saya Tenang, sudah tenang. Saya sudah meninggal. Oke, taruhlah kamu Coba. meninggal. Kita menikah di hari yang sama. Kita menikah Ya. 2025, oke? Ya. Oke, ya. kemudian kamu meninggal. Istrimu menjadi Meninggal. seorang janda, Ya, tetapi dia sudah hamil. tetapi dia sudah hamil. Ya. Nah, saya kemudian saya dengan istri saya melahirkan anak, tetapi anak saya itu lebih tua 4 tahun dari anak yang kamu dilahirkan istrimu. Dari mana itu Ya, logikanya? bisa jadi karena anak abang Edis lahir duluan daripada anak saya, walaupun saya Kan sudah kita mati nikah di meninggalkan saat kandungan. yang sama. Abang Edis ini gimana Abang Edis? Kita Coba, nikah Abang di Edis. hari yang sama. Hari yang sama. Oke. Abang Edis punya istri hamil duluan. Tidak. Saya punya istri belakangan. Oke, baik. Hah? Hamil duluan, baik. Kenapa? Terus? Ya. Itu. Terus saya punya istri ini hamil belakangan sebelum melahirkan. Tidak, sudah dikatakan wafat. Abdullah Makanya itu Abang Edis meninggal. punya anak ini Abdullah umur meninggal 3 bulan setelah pernikahan. Nah, betul. Lalu bagaimana ceritanya Muhammad lebih muda 4 tahun? Berhubungan intim. Ya karena istrinya yang melahirkan lebih duluan 4 tahun. Kalau melahirkan belakangan Kan berarti dia lebih muda 4 nikahnya tahun sama, dari situ. botol. Bagaimana mungkin anaknya lebih tua 4 tahun sedangkan nikahnya itu bersamaan? Oke, Abang Edis, jadi gini Abang Edis, saya Jadi kebetulan makanya saya Muhammad seorang, itu nggak jelas bapaknya siapa. Makanya Abang Edis dengar dulu. Begini Abang Edis, kebetulan saya lulusan FIKES Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ya, tidur Jadi kau di bawah berhubungan sana. intim dengan Ya, Rama, saya mau tanya dulu. Anda Muslim? Muslim. Ya. Anda sudah menyimak tadi? Ya. Oke. Betulkah Saya- Muhammad anak Iya, haram? Bukan. No, Bang, saya- berarti kamu tidak menyimak. Dengar dulu, Bang. Kamu tidak menyimak. Dengarkan, dengar. Tenang. Siapa nama hubungan antara Abdullah dengan Abdul Muthalib? Apa hubungannya? Bang, aku orang bodoh, Bang. Aku cuma mau Tidak bilang tahu, sekali pantas aja, kau orang bodoh. Bang. Berarti enggak jadi matiin. Sebentar, saya ulang dulu.
Nggak gini, Bang. Apa hubungan Abdullah dengan Abdul Muthalib? Anak beradik, anak ibu bapak anak. Bapak anak. Mereka menikah di hari yang sama, betul? Kalau kata sampean, ya. Kok kata saya? Nah, iya itu. Kata Coba bacakan, sumber-sumber Islam. Coba bacakan. Itu tadi Baik. tak simak ya. Saya Itu bacakan. tidak meninggal kerja, bukan meninggal mati. Itu tadi saya simak. Iya, intinya meninggal, wafat. Bukan meninggal sama kerja beda. Itu memuntilkan fakta itu. Meninggal sama kerja beda. Baik. Ya, beda. Baik. Kita bacakan lagi. Orang meninggal itu dimakamkan. Orang meninggal dimakamkan. Luar biasa ini orang Islam menipu dirinya sendiri. Baik. Baik. Nih ya. Ini Baca apakah semuanya. ini sebentar. Dibaca semuanya jadi potong-potong. Sabar. Dibaca semuanya jadi Oke, potong-potong. saya tanya dulu, ini karangan Kristen atau memang website punya orang Islam? Oke, Islam. Oke, saya bacakan ya. Nih, perhatikan Semuanya ya. jadi potong-potong tapi. Oke, baik. Saya bacakan ya. Nggak ada kata bla 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 bla, nggak ada. Dibacakan Oke. detil, yang detil. Baik. Tanpa berlama-lama, Abdul Muthalib meminang Aminah untuk Abdullah. Dan di hari yang sama, pernikahan suci mereka pun terlaksana. Pada momen yang serentak, Abdul Muthalib juga meminang Hala binti Wuhaib untuk dirinya sendiri. Dari pernikahan Abdul Muthalib dan Halah, lahirlah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad. Nah, jadi Abdul Muthalib menikah dengan Halah melahirkan Hamzah. Kemudian Abdullah menikah dengan Aminah. Nah, kapan Abdullah meninggal setelah pernikahannya dengan Aminah? Perhatikan. Perhatikan ya. Kapan Abdullah meninggal setelah sesudah menikah katanya tadi meninggal. Bahasa sampean kan meninggal itu meninggal buat kerja itu tadi saya Baik, simak. saya bacakan. Tenang Bang, saya bacakan Bang. Tenang. Saya bacakan. Ya. Saya akan bacakan bagaimana Abdullah meninggal. Nih. Lihat ya. Saya bacakan. Kapan ayah Muhammad meninggal? Nih, perhatikan ya. Abdul Muthalib, sebentar, saya bacakan ya. Nah ini nih ya, nih. Meninggal dunia saat sang Nabi masih dalam kandungan ibunya. Jadi menurut literasi umat Islam, Abdullah, istri Aminah meninggal sewaktu Aminah itu hamil, betul? Oke, terus? Oke, secara logika ini berarti kalau istrinya Abdullah hamil, kemudian istrinya Abdul Muthalib juga hamil dan melahirkan anak karena mereka menikah di hari yang sama, maka umur mereka tentu tidak jauh berbeda, betul? Nggak bisa ya itu. Sedangkan gini contoh nih ya. Contoh ini asli. Adik saya itu yang nikah pertama ya. Yang nikah pertama 8 tahun baru punya anak. Oke. Pertanyaannya, apakah Abdullah meninggal 8 tahun setelah menikah dengan Aminah? Nah, itu dibaca semua, Bang, dibaca semua. Saya bacakan nih. Semuanya jadi potong-potong. Oke, saya bacakan. Perhatikan ya. Dikatakan di sini. Perhatikan ya, dari nih, saya bacakan. Iya kan dicari dipotong-potong. Ia melahirkan Muhammad dan seterusnya. Di saat putranya masih berusia meninggal dunia nih. Kapan Abdullah meninggal? Perhatikan ya. Saya bacakan. Nah ini pernikahan dengan Abdullah nih. Aminah menikah dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Saat itu ia dikenal sebagai perempuan terbaik dari kalangan Quraisy. Sebelum Abdullah melamar Aminah, jumlah perempuan dan seterusnya ya.
Namun Abdullah menjatuhkan pilihan untuk meminang Aminah. Diceritakan ketika Abdullah melamar Aminah, banyak perempuan-perempuan yang patah hati dengan keputusan tersebut. Acara pesta pernikahan dua pembesar Quraisy tersebut berlangsung selama 3 hari. 3 hari 3 malam sepanjang pesta pernikahan tersebut. Berdasarkan tradisi kabilah, ia menetap di rumah perempuan nih. Wafatnya Abdullah hanya berselang beberapa hari pasca pernikahan, Abdullah melakukan perjalanan dagang dan karena menderita sakit, ia pun meninggal dunia di Yastrib dan dimakamkan di kota tersebut. Semuanya dibaca semuanya. Ketika Aminah mendengarkan kabar wafatnya suaminya, ia pun bersenandung pilu. Menurut sebagian catatan sejarah, wafatnya Abdullah hanya berselang sedikit dengan kelahiran putranya, Muhammad. Sebagian pula menyebutnya bahwa wafatnya Abdullah begitu cepat pasca keselamatannya dari pengkuburan, menunjukkan takdir Abdullah menikah dengan Aminah dan pernikahan tersebut lahir Muhammad. Oke? Sudah jelas? Terus. Enggak, kita ngomong wafatnya Abdullah dulu. Ya, terus. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya. Saya balik. Berarti setelah mereka satunya lagi belum bacakan satunya. Yang anaknya itu ada dalilnya ada semua. Anaknya siapa? Jangan membandingkan Muhammad aja. Lahirnya Muhammad ada kan? Oke, intinya begini yang mau saya sampaikan, Rahma, biar kamu tahu bahwa Muhammad itu sebenarnya bapaknya nggak jelas siapa. Dengarkan ya. Karena mereka menikah di hari yang sama, kemudian suami dari Aminah meninggal, maka otomatis Aminah tidak punya suami, betul? Ya kalau mati ya nggak punya suami kalau mati. Baik. Ya. Meninggal dikatakan Aminah dalam posisi hamil. Ya, benar. Nah, sementara satunya Abdul Muthalib dengan Hala juga mereka punya anak dari hasil pernikahan itu, namanya Hamzah. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu, bagaimana jalan ceritanya umur Hamzah lebih tua dari Muhammad? Dalilnya 4 tahun. Dalilnya, jangan ngomong dalilnya. Baik, saya akan tunjukkan dalilnya. Nah, gitu jadi. Baik. Umur Hamzah, perhatikan. Lahirnya Muhammad tanggal berapa, bulan berapa, saya tanah tuh itu berapa kan jelas semua nanti. Baik, saya akan tunjukkan. Foto-foto. Saya tunjukkan ya. Saya balikan dulu kamera saya. Berapakah umur Hamzah? Perhatikan ya. Perhatikan. Nih, jangan kamu bilang ini website Karesteng ya. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, dijuluki singa Allah. Nih, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah dengan julukan Asadullah, singa Allah. Ini biografi perjalanan masuk Islam hingga wafatnya. Nih, perhatikan. Bagi pemeluk agama Islam, mungkin nama Hamzah bin Abdul Muthalib tidaklah terdengar asing. Dia adalah salah satu paman Nabi yang memiliki peran begitu besar dalam perjuangan. Nih, dan seterusnya. Biografi ya. Hamzah bin Abdul Muthalib yang bapaknya menikah di hari yang sama dengan bapaknya Muhammad, dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568. Merujuk dari tahun dilahirkannya, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Muhammad. Ini bapak mereka ini nikah di hari yang sama, tapi umur Hamzah lebih tua 2 tahun. Berarti Aminah itu telah janda 2 tahun. Makanya berarti dia tidur dengan lelaki lain. Bagaimana jalan ceritanya orang tua mereka nikah di hari yang sama kok bisa tua 2 tahun? Berarti Aminah kawin lagi, baru dia hamil. Makanya umur Muhammad lebih muda 2 tahun. Kalau nalarmu masih tidak nyambung, lanjutin benturin kepala ke ubin. Betul tidak?
Terdiam dia. Terdiam. Terdiam. Terdiam, bingung. Halo. Ya. Ya, silakan. Gimana ya? Saya ngomong jangan dipotong ya. Silakan. Memang saya agama saya Islam. Ya. Saya Islam. Saya bertukang teguh dengan patokan Nabi Muhammad, ya. Tapi masalah itu ya, jujur aja, masalah itu tuh saya belum pernah buka-buka. Nanti habis ini tak buka-buka ke website semuanya, tak baca semuanya. Besok saya lab, saya masuk lagi. Oke, Satu. tapi setelah, oke silakan. Itu ya, jangan potong dulu. Satu. Kedua ya, saya mau nengok lab sampean ya, yang bahas tolong kiai-kiai yang tahu, apalagi kalau undang Bang Juma nih. Tidak akan berani. Kenapa yang ada berani? Juma itu gemetar mendengar nama Edis TV, kencing dia di celana mendengar nama saya. Kalau enggak ini nanti saya keluar tak cariin Bang Juma. Kalau enggak Pak Kiai itu ya, siapa itu namanya? Abdul Wafi. Ya. Abdul Wafi, mereka tahu nggak bagaimana cara mengatasi ini permasalahan ini? Dibilanglah, oh Aminah Muhammad di dalam kandungan Aminah selama 2 sampai 4 tahun. Itu solusinya. Jadi untuk menghindari spekulasi bahwa Aminah sesungguhnya telah tidur dengan pria lain, maka mereka membuat spekulasi sesungguhnya Muhammad di dalam kandungan selama 2 sampai 4 tahun. Sampai itu menjaktis itu tidur sama laki-laki lain. Ada bukti, ada itu tertulis. Lalu bagaimana jalan ceritanya Muhammad bisa lebih muda 2 sampai 4 tahun? Tuhan itu ya, kalau Tuhan Allah ya. Udah bawa-bawa lagi kalau Tuhan ini. Ya enggak. Kalau Allah itu mau berkehendak, Bang, mau berkehendak, ya. Malam ini lo bisa runtuh dunia ini. Berat. Bang, secara logika ya, gini Bang. Abang nikah nih sama perempuan. Saya Ya. juga nikah sama perempuan. Taruhlah di kawinan massal. Kita nikah di tanggal yang sama nih. Oke? Kemudian Abang pergi berdagang dalam keadaan istri hamil. Ya, lalu meninggal. Sebentar aja, sebentar. Tanda kutip ya, ini tanda kutip. Saya itu nikah ibaratnya tanggal berapa, ya kan? Taruhlah Saya nikah pergi tanggal itu- 30. Kita nikah Nah, tanggal 30 Oktober di hari yang sama, 2025. Terus saya pergi. Oke. Rantau itu tanggal berapa, kan? Taruhlah perginya seminggu kemudian. Nggak mungkin. Kalau orang habis nikah seminggu nggak mungkin. Oke, Jangan taruhlah ada- misalnya 3 bulan kemudian. Nah, oke, masuk Oke. akal. Kemudian Anda meninggal di perantauan. Oke. Oke. Nah, kemudian saya dengan istri saya melahirkan anak yang umurnya lebih tua dari anak istrimu. Umurnya lebih tua 2 atau 4 tahun. Menurut para ulama itu umur Hamzah itu 2 sampai 4 tahun lebih tua dari Muhammad. Nah, Lebih pertanyaannya, berarti istrimu tidur dengan laki-laki lain nggak? Kalau ternyata anakmu itu lebih muda 2 tahun dari anak saya. Sedangkan kamu sudah meninggal pada waktu itu posisinya. Ya makanya itu yang saya pertanyakan begini Bang ya, itu kan nggak ada dalilnya, nggak samain baca semua itu. Kok dalil? Menikah tanggal berapa, apa itu terus apa itu Tadi sudah pergi kita tanggal berapa, bacakan tanggal mereka berapa, ada. menikah di hari Bacanya yang kan cuma bla bla sama. bla 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 gitu aja bacanya. Berat ini teman-teman. Oke, Abdullah dengan Abdul Muthalib menikah di hari yang sama. Oke, berarti otomatis anak mereka, anak Abdullah dengan anaknya Abdul Muthalib, seharusnya umur mereka tidak jauh berbeda, betul? Gini Bang, ini fakta ya. Ini saya bukan orang lain. Tak kasih contoh. Saya menikah itu sama adik saya. Ibaratnya ibu saya sama ibu adik saya itu kakak beradik. Ini asli nih.
Ini asli, masih hidup orangnya, ada Iya. sekarang. Iya. Nah, saya menikah itu kalau nggak salah kemarin itu 2001 ya, 2001 bulan 2. Hmm. Nah, adik saya itu 2001 kalau nggak salah itu kalau nggak bulan 1, kalau nggak ya bulan 1 kayaknya. Oke, beda bulan saja. Beda bulan, beda sebulan. Duluan adik saya perempuan itu, adik saya perempuan. Oke. Nah, saya 2002 bulan 2 saya punya anak. Oke. Nah, adik saya itu ya punya anak itu 8 tahun kemudian kalau nggak salah. Suaminya masih ada? Masih ada juga. Iya, masalahnya suaminya masih ada, maka tidak jadi masalah. Ini masalahnya suaminya Aminah meninggal dunia. Gimana sih? Kalau suaminya masih ada, tidak jadi soal. Umurnya beda, mungkin hamilnya berikutnya karena mandul, karena apa? Masalahnya ini kan Abdullah itu meninggal setelah pernikahan itu. Beberapa Iya, bulan setelah benar. pernikahan kan meninggal. Merantau meninggal. Iya, merantau dan perantauan. meninggal. Bahkan Aminah itu Itu kan dikatakan ditinggal dalam keadaan hamil. Dalilnya itu bulan berapa, tanggal berapa, ada di situ. Baiklah. Nggak berani Memang baca. luar biasa Nggak berani mereka baca, ini menolak kenyataan ya. Nggak ada dibaca kan? Baik. Coba baca dalilnya kayak Bang Zuma apa itu kalau mendalilkan di kitab sampean sendiri itu. Baik, Kan baik. gitu. Luar biasa mereka ini ya. Berat. Jelas-jelas dikatakan bahwa Abdullah itu meninggal dunia. Iya Setelah benar. tidak lama setelah pernikahan, 3 sampai 6 bulan setelah pernikahan itu udah meninggal. Nih, Nah tadi seminggu, ini 6 bulan. ya Kan nggak memang jelas sejarah dalilnya Muhammad itu. gak jelas kok gimana? Nih, Dalilnya sama bacakan dalilnya itu. baik ya, Semuanya. saya bacakan. Jangan dipotong-potong. Baik, Dibaca saya akan semuanya. bacakan. Saya akan bacakan, teman-teman, ya. Kapankah Abdullah meninggal? Menikah Setelah dulu. dia menikah dengan Aminah. Menikah dulu, menikah bulan berapa, tanggal berapa, kan? Ditinggal pergi bulan berapa? Kan kalau ada itu ada semua di situ. Baik, kita akan tunjukkan Dibaca ya. semuanya, jangan potong-potong. Baik. Perhatikan ya. Nih. Aduh, agak lama jadinya kita bahas ini sama orang muslim ya. Perhatikan ya, perhatikan. Nih. Pesan saya jangan Abdullah potong-potong. nih ya, perhatikan. Jangan potong-potong. Diriwayatkan dan seterusnya ya. Nih. Nah kan? Diriwayatkan dan seterusnya. Dipotong, jangan Abdullah potong-potong. diriwayatkan sebentar nih. Abdullah diriwayatkan berusia 24 tahun ketika menikahi Aminah binti Wahab. Kebersamaan Abdullah dan Aminah hanya berlangsung selama beberapa hari saja, sekitar 10 hingga 15 hari. Abdullah harus berangkat ke Gaza dan Syam untuk berdagang bersama dengan kafilah suku Quraisy. Bagi suku keluarga Nabi Muhammad, berdagang ke Syam adalah sebuah tradisi yang harus dilakukan karena hanya sekali dalam setahun. Hasil perdagangan kafilah dengan Quraisy tidak hanya untuk dan seterusnya nih. Nah, dia meninggal ini. Dibaca semuanya. Oke, kita akan fokus kapan meninggalnya nih. Oke. Tapi dibagikan kepada seluruh anggota suku. Atas dasar itu, Allah memuji suku Quraisy dalam surat Al-Quraisy. Kafilah dagang Quraisy kembali ke Mekah setelah sebulan lebih berdagang di Syam dan Gaza. Namun, tidak ada ayah Nabi Muhammad dalam rombongan tersebut. Ia jatuh sakit di tengah perjalanan sehingga harus tinggal di Madinah untuk berobat. Riwayat lain menyebutkan bahwa Abdullah singgah di rumah saudara ibunya di Madinah setelah dari Gaza. Tetapi ketika hendak balik ke Mekah bersama kafilah, dia jatuh sakit di tempat pamannya itu. Kafilah dagang Quraisy telah tetap melanjutkan perjalanannya pulang. Sampai di Mekah, mereka memberitahu Abdul Muthalib bahwa anaknya tengah sakit. Abdullah Muthalib kemudian mengutus anaknya Al-Harits
untuk menemani dan menjemput Abdullah ketika sehat nantinya. Namun ketika sampai di Madinah, Al-Harits mendapatkan kabar bahwa Abdullah wafat dan dikuburkan di sana. Jelas? Nah, tanggalnya itu kan ada itu semuanya. Intinya Tahunnya, dia meninggal ada semua di tidak situ. berapa lama setelah pernikahan. Gimana sih ini orang nih? Itu loh Kok nggak berdagang ada di sana tanggalnya, kesini, aduh. sakit di sana sini kan nggak dijelaskan itu. Oke, jadi intinya dia meninggal kan? Bang, sekarang begini ya. Nggak, intinya dia Saya contoh meninggal, nih, saya betul? nih ya, saya. Sebentar, Ya, bener, intinya contoh dia dulu. meninggal, betul tidak? Iya benar meninggal, tapi kan udah berapa tahun berapa bulan itu nggak dikasih tahu di situ. Tadi kan udah dikatakan 15 hari setelah pernikahan dia berangkat berdagang. Rantau. Kemudian dalam perjalanannya itu dia tidak pernah pulang lagi karena sudah meninggal, betul? Orang nggak dia itu kerja apa itu sakit. Itu kan ada kan tempat Tidur. saudaranya di situ. Tapi kita akan setengah mati menjelaskan itu, teman-teman. Karena orang muslim itu tidak tahu Abdullah itu siapa, Abdul Muthalib itu siapa. Mereka tidak tahu. Mereka hanya taunya amin. Yang mereka tahu hanya itu. Halo Riz. Dari mana mereka bisa tahu Apa itu? Riz? Ya, Riko. Kamu sudah menyimak dari tadi? Ya, saya sudah Oke, menyimak. betul Abdullah meninggal beberapa saat setelah pernikahannya dengan Aminah? Betul. Betul. Tahun 570 Masehi Oke, Abdullah berapa meninggal. bulan setelah pernikahannya dengan Aminah? Dan Nabi Muhammad itu lahir di 571 Masehi. Beda bulan. Oke, beberapa bulan Jadi saja meninggal, perkiraan para betul? ulama ada yang mencatatkan bahwasannya Nabi Muhammad itu lahir hamil di dalam kandungan itu. Nah, Abdullah itu meninggal di umur kehamilan Nabi itu 4 bulan. Oke, artinya Aminah ditinggal dalam keadaan hamil, betul? Betul. Oke, lalu bagaimana mungkin umur Muhammad bisa lebih muda daripada anaknya Abdul Muthalib, di mana mereka menikah di hari yang sama, bapak-bapak mereka? Bapaknya siapa? Oh, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, anaknya itu lahir, Hamzah itu lahir di 568. Beda Masehi. berapa? Beda berapa dengan Muhammad? 568 Masehi. Abdul Iya, Muthalib beda itu berapa tahun menikahi. dengan Muhammad? Jadi gini, Bro. Itu Tenang, menikahi tenang Riko. itu Saya tanya. sebelumnya. Beda berapa umur Muhammad dengan Hamzah? Gimana? Beda berapa tahun umur mereka? Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Artinya Hamzah lebih tua 2 tahun dari Muhammad, betul? Ya, betul. Bagaimana jalan ceritanya? Kalau jalan ceritanya saya kurang paham. Kurang Tapi sesuai dengan adanya. Bagaimana mungkin Adanya Muhammad di ini- dalam kandungan selama 2 tahun? Iya, yang kau pertanyakan ini kan masalah Hamzah dengan Nabi Muhammad itu kenapa berbeda, padahal ayah dan ayahnya itu menikah di hari yang sama, kan begitu kan? Ya. Pertanyakan kan yang kau Ya. pertanyakan. Nah, saya belum mendapati Abdul Muthalib ini menikahinya itu di tahun berapa, soalnya Hamzah pun lahir di 568. Paham kau? Kamu tahu ada tidak datanya, bahwa aku nggak pakai tenang, ngomong kamu tahu congor. tidak bahwa Abdul Muthalib dengan Abdullah mereka menikahi di hari yang Iya, sama. aku tahu. Iya, aku tahu. Nih, Berarti anak-anak Abdullah mereka meninggal di tuh di 570. Nabi Muhammad itu lahir di 571. terus Kan itu, yang kau pertanyakan itu kan masalah Hamzah, sedangkan Hamzah itu kita lihat Hamzah bin Muthalib. Nah, Hamzah bin Muthalib dia lahir di 568 Masehi. Itu aja udah beda. Kenapa kau kaitkan kan gitu?
masalah dia menikahnya sama itu, ya itu saya kurang tahu. Ya, makhluk Tuhan Freya, silakan nyalakan kamera. Umat muslim marah-marah aja, kalian ngamuk-ngamuk. Udah dibilangin bapaknya Muhammad nggak jelas siapa, kalian marah-marah. Jelasin nggak bisa, bisanya marah-marah. Iya, makhluk Tuhan Freya, saya mau tanya dulu nih, muslim atau Kristen? Muslim. 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 Silakan, mau menyampaikan apa makhluk Tuhan Freya? Saya panggil apa ini? Freya aja itu suami saya yang bikin nama makhluk Oh, Tuhan. Freya. Saya Ya, Muslim, silakan. sedangkan suami saya itu kan mualaf ya. Saya kan pernah DM ya. Nah, suami saya itu kan mualaf, masuk ikut saya. Terus sering nonton Edis TV, jadi pengen pindah lagi gitu. Nah, kan? Udah dia bilang. Saya disuruh nonton. Sudah saya bilang, hati-hati para Jangan mualaf ini. nonton Edis TV, nanti kamu tidak Islam lagi. Nah, silakan, silakan. Iya, setiap malam hampir nonton Edis TV terus. Saya disuruh nonton gitu. Terus? Buat mastiin gitu. Jadi ada tertarik sih. Terus? Tertarik dengan penjelasannya. Tertarik dengan penjelasan-penjelasan saya. Sudah berapa lama Kak Freya nonton Edis TV? Nonton saya? Ngikutin sih 1 minggu, kalau suami saya mah sering. Baru Saya seminggu lihat ini. lihat terus, ngapain gitu. Coba deh lihat Edis TV, nonton katanya gitu. Oke. Apa yang membuat Anda tertarik? Yang tertariknya sih yang cerita Nabi Muhammad yang menikah itu aja. Oke, tapi kita Yang tes dulu ya. menikah Tes dulu. lebih dari Oh, orang-orang pada ngomong tes dulu. Berarti suami mualaf ngikut kamu beragama Islam dan dua-duanya Islam ya? Ya, Oke. siap. Oke, kami pengen tahu karena nggak mau kami ngaku-ngaku orang Islam. Coba, berarti sholat sampai sekarang sholat, sholat ya? Sholat. Oke, coba kami pengen dengar gimana bacaan sholat, niat sholat, kami pengen tahu aja. Sholat apa? Subuh. Terserah, sholat subuh kah, maghrib terserah. Fardu subuhi ra'ataini mustaqiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, bacakan satu ayat Quran. Ayat pendek aja ya. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah, ini muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minnal jinna. Ada lagi. Oke, sah. Coba yang bagian belakang. Yang bagian belakang tadi? Apa? Minnal apa? Minnal? Minal jinnati wan nas. Minnal jinna watin? Minal jinnati wan nas. Minnal jinnati Qul a'udzu wan birabbin nas. nas, Oke, malikin oke. nas, Minnal ilahin nas, jinnati wan nas. Artinya? Jinnati wan nas. Minnal jinnati wan nas artinya? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Udah tahu itu kami. Kami sudah tahu orang Islam itu hanyalah membunyikan huruf-huruf Arab yang mereka tidak tahu apa artinya. Oke. Waktu nonton Edis TV baru seminggu ini ya. Kamu mengatakan tertarik begitu. Saya pengen tahu nih feedbacknya ini. Tertariknya itu dalam pengertian kan Islam atau gimana? Pengen masih memahamin, makanya nonton Edis TV lagi. Masih pengen memahami. Oke. Isu apa itu? Yang kemarin kamu lihat, terus kemudian kamu tertarik dan pengen kamu pahami? Ya, yang dalil-dalilnya itu yang tentang Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad keluarlah Allah gitu. Setelah Muhammad keluar, maksudnya? Setelah Muhammad ada, itu lahirlah Allah gitu, kata Edis TV. Oke, baik. Saya jelaskan ya, saya jelaskan. Gini. Jadi,
Waktu Muhammad belum jadi nabi, karena umat muslim percaya Muhammad jadi nabi itu umur 40 tahun. Iya. Dari umur 0 sampai 39, kira-kira Muhammad itu beragama nggak? Beragama Apa agama dia? Islam. Dari mana dia Islam? Dari mana dia tahu ini? Kan dia belum dapat wahyu. Setahu saya itu dari awal Nabi Muhammad udah Islam. Berarti Al-Quran sudah ada sebelum Muhammad lahir? Belum. Nah, terus dari mana dia Islam? Kitabnya apa kalau dia Islam? Dia membaca kitab suci apa? Bagaimana dia caranya sholat? Tuntunan sholat belum ada. Bingung kan? Iya, belum. Bingung ya? Jadi gini. Jadi dulu sebelum Muhammad lahir dan ketika dia lahir sampai berumur 39 nih ya. Mereka itu hidup di dalam sebuah penyembahan berhala nih ya. Keadaan Ka'bah sebelum nih ya wahyu turun. Biar saya tunjukkan. Kita pakai dalil-dalil dari sumber-sumber Islam sendiri. Saya tidak mau teman-teman kita ini menggunakan sumber-sumber ya, sumber-sumber yang bukan dari Islam, ya. Kita tunjukkan keadaan keadaan Ka'bah ya sebelum Muhammad lahir. Pelan-pelan ya. Ini isunya agak sedikit ini ya. Oke. Saya hilangkan dulu ini. Perhatikan ya, nih. Jadi nama-nama berhala yang mengitari Ka'bah sebelum Islam. Nih ya. Ini bukan karang-karangan ini akurat.com ya. Nih. Perhatikan. Jauh sebelum masyarakat Mekah mengenal Islam, mereka memiliki 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Berbagai jenis berhala yang dipuja-puja masyarakat saat itu berbahan dasar kayu, emas, perak, tembaga, dan batu. Dalam catatan sejarah, ratusan berhala yang mengotori Ka'bah dimulai dari era Ammar bin Luhai. Ya, ini kok ada gambar seperti ini nih, gimana nih? Sebentar. Iklan-iklan ini memang. Oke, saya teruskan ya. Dari seluruh berhala yang mengitari Ka'bah, Hubal menjadi sesembahan yang paling besar dan paling dimuliakan oleh kaum Quraisy. Hubal berbentuk dan seterusnya ya. Nih. Di kemudian hari setelah Fathul Mekah, Hubal dan seluruh berhala lainnya dihancurkan oleh Muhammad. Nah, ini kan setelah dia jadi nabi ya. Nah, yang menjadi fokus kita di sini adalah bagaimana sebelum Muhammad menjadi nabi. Nah, sebelum Muhammad menjadi nabi, Ka'bah itu memang sudah menjadi tempat penyembahan berhala. Nih nama-nama berhala dalam pra-Islam nih, nama berhala di Ka'bah pra-Islam. Ya, ada Isaf, kemudian ada Suwa, kemudian ada Al-Jidasa dan seterusnya. Ini makanya berhala dikelilingi berhala. Nah, itu pun masih ada sebelum Muhammad berumur 40 tahun. Nah, makanya tadi pertanyaannya, sebelum Muhammad umur 40 tahun, apakah dia sholat? Belum. Apakah dia sudah memeluk Islam? Belum. Masih berhala. Iya. Di situ di Ka'bah itu tempat penyembahan berhala. Lalu bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Allah itu ada setelah Muhammad? Ceritanya, jadi Tuhan sesembahan orang Quraisy, kaum keluarganya Muhammad, orang-orang Quraisy, mereka itu mengait-ngaitkan Allah itu dengan Tuhannya nabi-nabi Bani Israel. Itu jalan ceritanya. Bahkan dulu waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, dia tidak mau kiblatnya itu di Ka'bah, nggak mau dia.
Karena dia tahu Ka'bah itu memang penyembahan berhala. Makanya kiblatnya, coba, kiblat pertama kali waktu Muhammad jadi nabi di mana? Di Mekah. Nah, susah ini kalau kita ngomong yang kayak begini. Kiblat pertama kali umat muslim itu bukan di Mekah. Kiblat pertama kali umat muslim itu di Yerusalem. Yerusalem. Iya, karena Muhammad tahu bahwa Mekah itu tempat penyembahan berhala. Tetapi karena orang-orang Yahudi tahu bahwa Muhammad ini bukanlah nabi, melainkan nabi-nabian, akhirnya Muhammad memindahkan kiblatnya ke tempat kiblat orang-orang Quraisy. Tetapi agama orang-orang Quraisy ini dipoles oleh Muhammad, dipoles. Ya. Tuhannya diganti menjadi Tuhannya orang-orang Yahudi. Tuhannya nabi-nabi orang Yahudi. Ritualnya pun dipangkas. Mereka dulu tawaf sambil telanjang, sekarang tawaf pakai kain ihram. Gitu ceritanya. Tapi kalau ke situ nanti ketinggian, makhluk Tuhan Freya, kejauhan. Gak usah yang seperti itu. Itu nanti kalau misalnya kamu sudah tinggi ilmunya, baru bahas ke situ. Kalau sekarang yang simpel-simpel saja. Ya harus. Ya kalau misalnya itu kenapa harus nyembah Yesus gitu? Baik, Biar baik, meyakinkan. baik. Menyembah itu apa dulu sih? Begini-begini, gerakan-gerakan begini. Kristen nggak perlu kayak begitu. Nah, kalau di dalam agama Islam memang harus didoktrin, harus nyembah. Begitu. Berbuat jahat lancar, nggak apa-apa, yang penting nyembah. Korupsi, berzina lancar, lanjut terus. Yang penting nyembah. Di dalam Kristen bukan seperti itu konsepnya. Di dalam Kristen itu berbakti. Berbakti itu apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Jadi bukan begini-begini. Coba, mana yang lebih penting? Melakukan perintahnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata, begitu, mengasihi sesama manusia, kemudian membantu orang miskin, memberi makan orang yang tidak kekurangan, memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian. Mana lebih baik, kayak begitu atau begini-begini? Kalau begini-begini apa gunanya bagi orang itu? Tetangga kita lapar. Kalau kita menjadi Kristen, berbakti kepada Tuhan itu adalah tindakan realita, tindakan realnya seperti apa? Menolong orang miskin tersebut. Tetapi dalam agama Islam ini yang penting nih. Seperti itu. Hanya melakukan gerakan-gerakan. Tapi nggak boleh gitu juga, Bang. Gimana? Gak boleh gitu juga. Oke, Kan saling sekarang saya tanya. menghormati. Oke, sekarang saya tanya, apa hukumnya meninggalkan sholat? Dosa. Oke, mana lebih dosa, berzina atau meninggalkan sholat? Sama-sama. Berzina Salah, juga, meninggalkan sholat sholat lebih besar. Ini kalau saya ngobrol sama kamu, saya nggak bisa juga. ngobrol Lebih yang anu. besarnya, ya sholat. Begini, Kak Freya. Tapi sama-sama dosa. Gini, kita kalau ngobrol hal-hal yang seperti itu, kamu tidak akan nyambung karena pengetahuanmu tentang Islam itu tidak ada, zero. Kita harus ngomong hal-hal yang dasar saja. Kalau yang seperti itu kita nggak nyambung bahasan kita, nggak bakal nyambung. Kita dari hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Bagaimana apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu jauh berbeda. Ya, sekarang Yesus dulu. Ya, artinya begini, saya cuma pesan begini saja. Kamu mau ikut Muhammad apa ikut Yesus?
Kan baru belajar Bang, baru melihat. Oke, kita bandingkan apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Yesus ya. Ya, Oke, baik. Dalam hal apa ini yang pengen kamu tahu? Coba dalam hal seperti apa? ya yang nggak sukanya itu yang poligami, yang nggak sukanya. Oke, baik. Sekarang begini. Kalau kamu mengikuti Muhammad, maka kamu harus mengizinkan suamimu itu kawin lagi, betul? Ya, Betul tidak? ya benar. Oke. Kalau ikut ajaran Nabi Muhammad, ya. Ya, bahkan barang siapa suami kalau mau menceraikan istrinya tinggal talak saja, betul? Aku ceraikan kamu, betul? Ya, Nah, sementara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Secara logis menurut kamu nih, ajaran yang kamu terima di hati nurani kamu yang mana? apa? Hati nurani kamu mengungkapkan mana yang pantas Apa, Bang? ditiru, yang diikuti. Yang diikutin apanya? Berat kan? Nih, ada Putus, Muhammad. Apa? Gini, kita bandingkan ya. Ada sosok Muhammad dengan ada Ya. sosok Yesus, betul? Ya. Oke, ya. Muhammad mengajarkan ini dalam sebuah hubungan pernikahan ya. Muhammad mengajarkan apa? Ya. Boleh tempeleng istri. Boleh tempeleng istri. Ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak usah Bang, kelamaan. Oke, boleh pukulin istri, boleh. Komen jahat-jahat banget. Boleh memukuli istri. Kemudian di dalam Kristen diajarkan apa? Supaya seorang suami janganlah berbuat kasar kepada istri. Coba sekarang saya tanya, dari hati nuranimu yang paling dalam, mana yang lebih pantas diikuti? Yesus kalau untuk kebaikan. Iya, terus kenapa kamu menunda-nunda? Kita ngapain bahas Ka'bah, berhala Ka'bah, meninggalkan sholat, gak usah yang tinggi-tinggi, gak sampai. Muslim itu seneng yang gampang, yang Bang, sederhana, mungil-mungil. Muslim itu senangnya mikirin hal-hal kecil. Kalau hal yang besar nggak bisa, nggak sampai. Akalnya nggak sampai. Dari hal sederhana itu saja, kamu sudah sepakat bahwa Yesus lebih pantas diikuti ketimbang Muhammad. Betul? Ya, menurut saya ya. Terus apa yang menyebabkan kamu menunda-nunda untuk meninggalkan Muhammad? Ya kan nanti kan sering nonton nih Edis TV nih. Nanti kalau udah meyakinkan nanti saya. Tapi ada niatan ya, ada niatan dalam hati pengen meninggalkan Muhammad dan ikut Tuhan Yesus ya? Hanya saya yang tahu. Oh, oke lah, baiklah. Dia Kan saya kan sering berani. nonton. Gimana? Kan sering nonton, Ya. jadi kan mempelajarin dulu. Oke, betul. Saya setuju Nggak dengan bisa itu. langsung. Jangan buru-buru. Artinya ketika mengambil Iya, satu keputusan nanti sangat vital. Nah, gini. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Supaya untuk menjauhi yang namanya perzinahan. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan jangan kamu mendekati zina. Tetapi ada satu riwayat di mana Muhammad itu menyuruh orang melakukan perbuatan, mohon maaf, cabul. Tahu nggak? Tidak tahu. Jadi suatu ketika adalah seorang suami istri yang di rumahnya itu tinggal seorang pemuda. Misal kamu dengan suami nih. Oke, suami kamu punya tangan kanan, punya asisten pribadi tangan kanan, anak angkat dia. Seorang lelaki, seorang pemuda. Tetapi suamimu itu cemburu dia karena keberadaan laki-laki tersebut di rumah.
Ini terjadi di dalam kisah kepada Muhammad. Jadi ada seorang bernama ada seseorang bernama Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini punya suami namanya Sahlah. Oke? Nah, di rumah mereka berdua tinggal seseorang bernama Salim. Lalu Sahlah ini mengadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya di wajah suamiku itu terdapat raut wajah kecemburuan sehubungan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimana solusinya? Dia minta solusi sama Muhammad. Muhammad memberikan solusi seperti apa tahu? Dia memberikan solusi bahwasanya si Sahlah itu harus menyusui Salim tadi. Iya, itu suami saya udah cerita itu. Iya, bagaimana kamu ikutin Nabi yang kayak begitu? Ibarat kata nih, suamimu punya anak angkat, punya asisten ya yang tinggal di rumah tapi udah dewasa dia. Terus kamu ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nih suami saya cemburu nih? Padahal dia itu anak angkatnya sendiri loh. Pembantunya sendiri, budaknya sendiri, orang suruhannya sendiri, kok dia cemburu? Lalu Rasulullah menyuruhmu, wahai Freya, supaya suamimu tidak cemburu, susuilah laki-laki itu. Emang ada. Oh ada. Makasih Kak Ceki, makasih. Ada. Waduh, terima kasih Kak Ceki. Nih ya, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Apakah ada hadisnya? Saya balikkan ya. Tapi selama kamu jadi muslim tidak pernah mendengar ini ya. Iya. Oke, Kan baik. Baik. Kita akan tunjukkan kepada dia nih ya. Hadis menyusui anak dewasa. Ini kalau makanya untuk meninggalkan agama Islam hanya dibutuhkan sedikit keberanian untuk berpikir logis. Saya bacakan ya. Telah mengabarkan kepada kami Yunus bin ini nama-namanya kita skip saja ya karena banyak ini riwayat-riwayatnya dari Aisyah. Istri Nabi SAW, Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri, karena Salim masuk ke rumahku. Rasulullah SAW bersabda, susuilah dia. Si Salim itu. Ia menjawab, Sahlah menjawab, ia sudah memiliki jenggot. Beliau bersabda, susuilah ia dan akan pergi kemarahan yang ada di wajah Abu Huzaifah suamimu. Ia berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui di wajah Abu Huzaifah setelah itu. Setelah itu nggak cemburu lagi. Satu hadis, bukan satu hadis. Ada banyak hadis. Perhatikan, telah mengabarkan kepada kami bla 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 ya. Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah SAW dan berkata, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah karena Salim masuk ke rumahku. Beliau bersabda, susuilah ia. Ia berkata, bagaimana saya menyusuinya? Sedangkan ia adalah anak laki-laki dewasa. Kemudian beliau bersabda, bukankah saya tahu bahwa ia adalah laki-laki dewasa? Kemudian ia datang setelah itu dan berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, saya tidak melihat suatu apapun di wajah Abu Huzaifah suamiku setelah itu yang tidak saya suka. Jadi setelah disusui,
Abu Huzaifah tidak cemburu lagi. Saya teruskan lagi. Bukan cuma satu hadis. Ya. Dikatakan ini. Nabi SAW memerintahkan istri Abu Huzaifah untuk menyusui Salim, Maula Abu Huzaifah, hingga hilang kecemburuan Abu Huzaifah. Ia menyusuinya sedang ia adalah lelaki dewasa. Rabi'ah berkata, hal tersebut merupakan keinginan bagi Salim. Ada lagi? Banyak ini riwayat ini sahih. Nih ya. Sahlah menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim memasuki rumah kami dan ia telah berfikiran seperti yang difikirkan oleh lelaki dewasa dan telah mengetahui apa yang diketahui lelaki dewasa. Maka beliau bersabda, susuilah dia, si Salim itu, yang keluar masuk rumahmu itu, yang bukan suamimu itu. Susuilah dia, maka engkau akan menjadi haram baginya dengan hal tersebut. Kemudian saya tinggal 1 tahun tidak menceritakan hadis tersebut dan bertemu Al-Qasim kemudian berkata, ceritakan hadis tersebut dan engkau tidak akan takut. Nih, banyak hadisnya itu, banyak sekali. Jadi jelas sekali bahwa ibarat kata, kalau kamu dengan suami memiliki seorang pria lain di rumah, ya, maka untuk membuat suamimu itu tidak cemburu, maka kamu harus menyusui pria tersebut supaya suamimu tidak cemburu. Bagaimana tanggapanmu? Nanti saya baca-baca lagi. Baik. Masih banyak Ada waktu. lapangannya. Masih banyak waktu, bahkan saya sering mengatakan begini. Kalau nonton Edis TV, 1 kali pasti akan marah-marah. Mengatakan kafir, laknatullah, jahanam, dajjal, pengarang, pemfitnah. Itu bagi orang yang pertama kali nonton Edis TV. Untuk kedua kali, orang sudah mulai berpikir, ini kan zaman internet. Gampang saja saya lihat itu, saya googling saja apakah Edis ini bohong atau tidak. Kedua kali nonton Edis TV, orang akan berpikir dan mencari tahu apakah benar yang diomongin Edis TV. Ketiga kali nonton Edis TV, orang akan mulai manggut-manggut mengiyakan apa kata saya. Nah, hati-hati untuk yang keempat. Untuk yang keempat kali, mustahil Anda masih menjadi Islam setelah nonton Edis TV. Jadi memang ada tahap-tahapnya, Kak Freya. Saya pun tidak memaksakan harus hari ini, harus sekarang juga, tidak. Ada banyak sekali video-video saya, terutama di Facebook yang sudah dirapi-rapikan oleh orang, walaupun itu bukan akun saya. Silahkan lihat saja di reel Facebook. Ada banyak, ada ribuan Facebook saya di situ. Nanti setelah kamu menonton video-video saya rasa niat kamu akan bulat untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada sumber kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke, Kak Freya? Terima kasih. Sama-sama, Kak Freya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih penjelasannya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup, nanti saya pelajarin. Nanti saya nonton terus Oke. Edis TV. Makanya jangan lupa, teman-teman juga kalau nonton Edis TV, klik share dan bagikan. Begitu. Oke, Kak Freya? Hanya itu, Kak Freya? Halo? Oke, nampaknya dia terjeda. Kayaknya HP dia jatuh. Oke, Kak Freya, karena HP Anda ini terjeda, mungkin HP Anda jatuh, ya, kita turunkan, ya, saya turunkan. Terima kasih, Kak Freya. Ya, HP dia. Senyum-senyum dia Barakatak nih. Ya, Bang. Abang sudah menyimak dari tadi, Bang? Sudah menyimak dari tadi, Bang? Belum sih, baru masuk. Oke. Bagaimana, Bang? Apa yang mau Anda utarakan? Yang mau diutarakan,
Gimana Bang ini kabarnya sekarang? Lama banget kita tak bersua. Kabar baik, kabar baik. Emang kita dulu pernah ngobrol? Coba duduk dulu Kayaknya Barakatak pernah tuh. deh. Coba duduk dulu. Bangun dulu dari tempat tidur, bangun. Bangun dulu coba, duduk yang bagus. Ah. Udah mau tidur. Iya, Anda yang menyampaikan apa ini? Bukunya masih ada di saya itu 2 tuh. Gimana itu? Anda dulu pernah saya kirimi buku? Oh iya, dapat 2 saya bahkan. Pernah saya kirimi buku, saya lupa. Saya mau ingat coba sebentar. Berarti Anda sudah baca buku saya? Sudah, tapi banyak salahnya. Salahnya coba apa salahnya buku saya? Waduh, lupa, nggak pernah buka sih, tapi Suruh nunjukin dari tapi sisi- lupa, ini gimana sih? Bagaimana Banyak, Anda ini banyak. mengatakan salah tapi suruh menunjukkan tidak bisa? Gimana? maksudnya udah setahun kali lebih nggak pernah baca, lupa itunya. Cuman waktu itu Oh ya sudah dibaca dulu Kita kalau udah begitu. baca. Tapi tadi saya barusan membacakan hadis bagaimana Muhammad menyusui pria dewasa. nah, Pernah dengar hadis itu? itu harusnya satu paket tuh hadisnya Bang. Bukan, hadisnya pernah dengar nggak? Dengar, itu ada 2 hal dalam hadis itu. Abang kok cuma satu yang ungkapan, ada 2 itu. Ada 2 tema dalam hadis itu. Satu menyusui orang dewasa, satu lagi apa Bang? Masih dalam satu hadis itu juga. Iya, bagaimana untuk menjadikan mahram, betul, seorang anak angkat, betul? Ya itu satunya hadis tentang rajam katanya. Iya, Betul nggak? intinya Ya, oke, tapi ada apa? sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Muhammad menyuruh perempuan untuk menyusui pria dewasa yang bukan suaminya, betul? Betul. Betul. Berarti itu perbuatan cabul tidak? Kalau hadis itu benar, itu cabul. Berarti hadis itu benar, ya. bohong. Nah, hadis itu bohong. Hadis bohong. Jadi gini, Sebentar. Berarti ya. sebentar, tenang. Berarti benarlah kata saya bahwa setiap orang Islam yang betul-betul mempelajari hadis maka akan mencampakkan hadis ke tong sampah, betul? bukan mempelajari hadis, mempelajari 2. Ini gimana Satu sumber pokok, sih? Al-Quran, Sebentar, saya nggak ke Al-Quran dulu gini. menyesuaikan dengan hadis. Bang, dengerin dulu ya, dengerin. Saya nggak ke Quran. Hadis itu kan tertulis, riwayat itu kan tertulis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di dalam hadis-hadis yang sahih, betul? Posisinya saya nggak tahu abang. Kalau nggak tahu belajar dulu, Baik, kalau tidak tahu belajar dulu bang, saya taruh dulu di bawah. Herlina, saya mau tanya dulu, Herlina ini Muslim atau Kristen? Oh, Muslim bang. Tambunan lahir sebagai Muslim? Oh, kalau orang tua, mualaf bang. Orang tua mualaf, kemudian Ya, akhirnya perempuan ibu. Oh, ibu yang mualaf. Iya betul bang. Oke, berarti ibu menikah dengan bapak, akhirnya ibu mualaf. Berarti ibu dapat orang Islam. Iya dapat orang Islam bang. Tapi kok bisa tambunan? Oh, ayah tambunan bang. Oh, ayah tambunan dan ayah memang seorang Muslim dari sononya. Iya dari sananya memang Muslim bang. Cuma kalau dari ibu, mualaf. Kristen. Ibu mualaf, ibu Kristen kemudian mualaf. Akhirnya lahirlah anak-anak yang Muslim. Oke, baik. Berarti sampai detik ini Iya. masih Muslim ya? Muslim bang. Oke, apa gerangan Herlina naik kemari? Silakan. Silakan. Karena sebelumnya kan bang suami saya memang suka nonton ini bang Edi.
saya follow baru beberapa hari ini. Oke, disarankan sama suami. Dek, coba kau follow dulu di sini, kau tonton dulu gitu. Iya, betul Bang. Oke. Ngomong-ngomong, suami Kristen jangan-jangan? Oh, kalau suami memang Muslim Bang. Hanya saja memang setiap kali dia nonton live, Abang nampak. Oh, Disaranin. berarti diam-diam dia nonton Edis TV. Berarti suami pun mualaf ya? Mualaf enggak Bang, dia Muslim. Muslim tapi intip-intip Edis TV. Iya, dia sering nonton Bang. Oke, kenapa kok menyarankan nonton Edis TV? Ini mencurigakan ini. Kenapa kok menyarankan nonton Edis TV? Ya karena sebelumnya kan Bang kan saya cerita tentang keluarga. Memang kalau Oke. ke agama Muslim saya kurang Bang untuk apa riwayat-riwayatnya. Saya kurang memang Bang untuk ngaji, kurang mungkin karena memang orang tua dulu kurang mengajarkan ke Muslim. Oke, tapi sholat nggak? Selama jadi Muslim ini, jadi Muslimah ini sholat nggak? Oh, sholat enggak Bang. Oh, kadang sholat, kadang enggak. Oke, coba kami mau tes Ya. dulu nih. Bagaimana niatan sholat, bacaan-bacaan sholat? Kami mau dengar. Coba. Maghrib ya Bang ya. Oke. Usolli fardol maghribi salasa rakaat ini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Oke, sah ini muslimah. Sah. Oke, bacaan satu ayat Quran, coba satu ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya? Kurang tahu. Tidak tahu. Amin. Baik. Tapi intinya gimana ini? Kenapa? Apa ada ketertarikan? Apa pengen lagi belajar dulu? Atau ada niatan ini mau meninggalkan agama Islam? Kan saya pengen tahu gimana. Oh, saya penasaran aja Bang sama Abang kan live ini karena beberapa hari ini memang aku ikutin Bang. Ada 3 hari inilah saya follow juga kan Bang kan. Baru saya follow tadi. Oke. Lalu Sebelumnya saya nonton juga. nonton di mana? Ya nonton di TikTok lah Bang. Nonton Nonton di Abang karena sebelumnya kan suami saya nonton Abang. Cuma karena saya sering lihatnya, saya penasaran Bang. Terus saya tonton, makin kesini, saya follow, saya lihat. Oke. Gini, kesannya gimana? Apakah saya itu mengada-ngada, memfitnah, atau bagaimana? Oh, tidak sih Bang, karena Abang live ini belum ada yang membuktikan, sering turun. Nah, berarti memang terbukti benar apa yang saya ucapkan ya, karena seorang Muslim tidak mampu membantahnya ya. Ya kalau dari live ini sih Bang. Nah, kemudian dampaknya bagi imanmu sebagai muslimah apa? Kira-kira goncang nggak imanmu? Oh, ada juga goncang Bang. Cuman kalau ada yang agak menantang Abang, dalilnya apa ini gitu kan? Cuma goyang lagi Bang, balik lagi ke Muslim gitu. Oke. Tapi ada niatan untuk meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Kalau untuk saat ini belum sih Bang, karena memang belum ya inilah makanya ditonton Abang kan. Iya, mantap, makanya ditonton. Iya, benar. Iya, itu butuh proses. Makanya teman-teman, karena memang udah dari kecil, udah dari Islam, dari lahir begitu kan, akhirnya menerima sesuatu yang baru, yang kontra begitu ya, memang itu tidak semudah membalik telapak tangan. Oke, dari pokok bahasan saya nih, kira-kira yang kamu
ingin kupas atau ingin tanyakan tuh apa? Ya tentang kan gini bang, kan selalu perdebatan Allah ini kan satu gitu kan bang kan. Saya juga satu. Duh, Iya cuman ya Allah itu kan satu ya kan bang kan. Oke, Esa. Herlina ada berapa? Nah, ya satu sih bang. Bisa. Cuma kan selalu ada perdebatan bang. Antara selalu ada perdebatan kan bang antara Muslim dan non Muslim. Selalu ada perdebatan antara Esa, antara Yesus itu Nabi Isa. Ya, banyak. Mungkin karena Herlina Tambunan mungkin baru beberapa hari, jadi belum banyak menonton yang lama-lama begitu. Karena video saya itu sudah ribuan. Nah, saya itu memang belum punya Facebook resmi Edis TV, tapi ada banyak Facebook Edis TV, walaupun itu bukan punya saya, tapi mereka sangat kreatif itu. Kalau di TikTok begini kan terlalu panjang ini, panjang dan nontonnya live. Nah kalau di Facebook ataupun itu sudah dipotong, sudah dirapi-rapikan bagian-bagian yang bagus begitu. Nah jadi sering-sering saja nonton itu. Bagaimana apa itu Esa, ya kan? Apa itu Tuhan? Siapa yang harus kita jadikan Tuhan? Itu kan? Kepada siapa kita harus berbakti? Itu semua sudah ada. Ya, seperti itu. Oke bang. Dari beberapa hari, 3 hari belakangan ini tadi kamu bilangnya begitu. Yang Iya bang. kamu lihat VT-VT saya di TikTok? VT-VT yang baru saya upload? Sebagian bang, ada yang saya lihat, ada Oke, juga apa yang tidak, karena memang yang kamu lihat apa itu VT saya? seperti aurat seharusnya ditutup di agama Islam seperti itu. Dada gitu. Yang barusan ini yang saya upload barusan yang baru saya upload sehari 2 hari yang lalu, belum lihat? Belum bang. Belum. Baik. Ya, jadi teman-teman dia masih newbie sekali, masih baru sekali, ya belajar dulu lah ya. Ajak teman-teman banyakin nonton Edis TV begitu. Kebenaran tidak perlu takut diuji. Seperti itu. Begitu Herlina ya, saya hanya pesan saya begini Herlina. Inti dari semua yang saya sampaikan adalah untuk mengganti Allah dan Muhammad dari hatimu. Karena tahu nggak kamu bahwa yang memerintah di hatimu itu adalah Allah dan Muhammad. Sebagai seorang muslimah, kamu percaya nggak bahwa di hatimu ada yang memerintah, yaitu Allah dan Muhammad? Ada yang mengendalikanmu, betul? Iya bang. Kenapa kamu pergi ngambil air wudhu? Kenapa kamu masuk kamar mandi harus begini? Kenapa kamu pakai kerudung? Kenapa kamu begini? Itu kan karena kamu dikontrol, dikendalikan oleh Allah dan Muhammad. Bahkan nanti kalau kamu punya uang, kamu akan berangkat ke Arab Saudi. Sampai sana kamu akan menciumi sebongkah batu. Betul? Betul bang. Iya, karena apa? Karena Muhammad memerintah di hatimu. Nah, pesan Edis TV cuma satu. Pesan saya Edis TV cuma satu. Setiap orang harus membuang Muhammad dari hatinya dan menggantinya dengan Yesus. Supaya Yesuslah yang memerintah di hatinya. Supaya Yesuslah yang menjadi raja di dalam hidup dia. Ketika Yesus menjadi raja di hatinya, percayalah, orang tersebut tidak akan menabung untuk pergi ke Arab dan mencium sebongkah batu di sana. Simple saja. Ketika Yesus memerintah di hati seseorang, orang tersebut akan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan. Ya kan?
Pokoknya semua perintah-perintah Yesus akan dilaksanakan. Tetapi ketika Muhammad memerintah di hati seseorang, seperti tadi yang saya bilang tadi. Kalau kamu sama suami, misalnya kamu dengan suami, tetapi ada pria lain di dalam rumahmu. Lalu suamimu cemburu. Suamimu cemburu. Menurut Muhammad, menurut Rasulullah, bagaimana caranya supaya membuat suamimu tidak cemburu? Maka kamu harus menyusui laki-laki tersebut. Ajaran macam apa ini? Tapi memang itulah ajaran Muhammad. Walaupun kata ulama-ulama Islam katanya, oh susunya diperah dulu. Diperah dulu, masukin gelas, baru dikasih begitu. Bukan langsung disusuin begitu. Tapi itu adalah ngelesnya para ulama. Itu cara mereka untuk menghindari bahwa memang itu memang menyusu beneran. Begitu. Dan kalau Muhammad memerintah di hatimu, maka kamu harus mengizinkan suamimu untuk menikah lagi, untuk menambah istri. Karena apa? Karena itu adalah salah satu pintu surga supaya surga lapang bagimu. Iya. Makanya pria-pria muslim sering berkata kepada istrinya, "Dek, apa bang? Adek mau pintu surga, mau jalan kilat menuju surga. Ngapain bang? Harus izinkan saya kawin lagi." Modus. Oke lah, tapi silahkan Herlina Tambunan nonton sendiri video-video saya banyak. Teman-teman juga penonton-penonton Edis TV itu banyak yang kreatif, banyak yang mengupload, mengambil momen-momen tertentu, kemudian diupload mereka di media sosial mereka. Itu sangat saya dukung. Cuman hati-hati. Hati-hati karena banyak akun Edis TV yang palsu, yang tujuannya untuk menipu orang. Seperti itu. Kadang-kadang akun Edis TV palsu ini mereka nginbokin orang. Tolong bantu Edis TV, support Edis TV, kirim ke sini atas namanya Udin atau Jono atau siapa begitu. Bukan atas nama Edis. Itu digunakan oleh orang untuk menipu, hati-hati. Makanya kalau ada akun Edis TV DM, minta duit, minta ini, langsung blokir. Karena itu sudah pasti penipuan. Seperti itu. Oke, hanya itu saja ya. Oke, terima kasih Herlina Tambunan. Selamat malam. Semoga kiranya kamu mendapat pencerahan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, saya turunkan.